Shalom, puji nama Tuhan. Senang sekali kembali saya dapat menjumpai Bapak Ibu Saudara lewat renungan firman Tuhan yang kita akan dengar bersama. Dan saya percaya firman Tuhan yang sebentar kita akan dengar tidak akan berlalu begitu saja. Karena firman Tuhan berkata, apa yang telah ditabur tidak akan kembali dengan sia-sia. Mari kita akan membuka kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Yeremia 9 ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Puji Tuhan. Saudara, mungkin saudara dan saya adalah orang-orang yang kuat secara fisik, saudara orang-orang yang bijak, saudara orang-orang yang kaya, saudara. Tetapi Alkitab mengingatkan kepada kita, jangan kita bermegah karena kita bijaksana. Jangan bermegah karena kita kuat. Sekuat apapun kita, pasti satu saat kita mengalami yang namanya kelemahan, saudara. Jangan juga kita bermegah karena kekayaannya. Perhatikan saudara, Ayub, seorang hamba Tuhan yang kaya, tapi diizinkan Tuhan dalam beberapa hari lamanya saudara, anaknya meninggal, hartanya habis, bahkan dia ditimpa dengan penyakit yang menjijikan saudara ya. Tetapi marilah sebagai orang-orang yang memiliki firman, kita jangan bermegah karena apa yang telah saya sebut tadi. Tapi firman Tuhan mengingatkan supaya kita bermegah karena kita memahami dan mengenal Tuhan. Dan memahami kebaikannya, memahami kasih, memahami keadilannya. Jadi saudara kasih Tuhan, hanya orang-orang yang memiliki firman berkata, aku bermegah. Karena apa? Karena firman Tuhan itu tinggal di dalam hidup kita. Kenapa saudara kita perlu bermegah? Karena kita memiliki firman. Karena hanya firman itu sajalah yang membuat kita tetap kuat. Hanya firman sajalah yang membuat kita bisa melewati masa-masa sulit dalam hidup kita. Ingat saudara, hidup kita ini sesaat, hidup kita bagaikan rumput, hidup kita bagaikan uap. Ya sebentar saja. Makanya saudara, firman Tuhan juga mengingatkan langit, bumi, laut dan segala isinya akan lenyap. Tapi firman Tuhan akan tinggal tetap bagi saudara dan saya. Itu sebabnya saudara yang kasih Tuhan, mari sebagai orang-orang yang memiliki kebenaran firman Tuhan, biar kita bermegah hanya di dalam Tuhan kita Yesus. Kenapa saudara? Karena dia sang pemilik hidup itu sendiri. Puji Tuhan, saya sedang berada di Danau Thun, Switzerland. Ya saudara, dengan udara yang cukup dingin. Tapi saya mengucap syukur di tengah situasi yang dingin ini, saya tetap mengobarkan semangat api Injil buat Bapak Ibu Saudara. Mari tetap kuat, tetap bertahan di tengah badai, godaan, cobaan yang melanda dunia ini. Ya, tetapi kita mau tetap andalkan Tuhan. Karena firman Tuhan berkata ya, diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Sementara orang-orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang mengandalkan manusia, dikatakan firman Tuhan, terkutuklah mereka. Ya saudara, jadi saya percaya tidak seorang pun dari kita yang mau hidupnya di bawah kutuk. Kenapa? Karena Yesus sudah terkutuk mati buat saudara dan saya, membebaskan saudara dan saya. Tapi puji nama Tuhan, Yesus bangkit untuk mengalahkan kuasa maut itu. Itu sebabnya saudara juga sebagai orang yang punya firman, bangkit dari keterpurukan saudara, bangkit dari setiap kegagalan saudara, supaya hidup dalam kemegahan bersama dengan Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan hari ini memberikan kita kekuatan, memberikan kita semangat, memberikan kita sukacita, ya, sehingga kita tidak menjadi lemah, ya, tetapi kita tetap bertahan di dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.